Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya, para perawat. Kita sudah banyak eh, mempelajari tentang bagaimana kualitas asuhan keperawatan. Dan pada sesi ini kita akan masuk pada salah satu fokus, yaitu asuhan yang terintegrasi. Di mana di dalam asuhan yang terintegrasi, salah satu bagiannya adalah kita melaksanakan evaluasi atau asesmen ulang. Jadi asesmen ulang ini merupakan salah satu bagian dari asuhan keperawatan. Jadi bukan satu-satunya asuhan, tetapi terintegrasi dari mulai dan terlink atau tidak bisa dipisahkan dari asesmen, penetapan masalah dan diagnosis keperawatan, kemudian kriteria evaluasi, intervensi dan juga implementasi. Dari sinilah nanti dilakukan asesmen ulang atau melihat bagaimana perkembangan pasien setelah dilakukan implementasi atau terapi keperawatan. Kita tahu di dalam suatu proses asuhan pasien tidak ada salah satu PPA yang mendominasi, tetapi harusnya lebih berfokus pada patient center care. Oleh sebab itu, setiap profesi itu harus bekerja sama. Jembatan untuk bekerja sama adalah dengan melaksanakan suatu dokumentasi yang terintegrasi melalui yang namanya CPPT, yaitu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Bagaimana kita melakukan peningkatan asuhan keperawatan yang nanti arahnya kepada asuhan terintegrasi, kemudian saat ini adalah fokus pada proses evaluasi dan khusus pada evaluasi yang terintegrasi bersama dengan PPA yang lainnya. Karena pada dasarnya ketika melakukan asuhan keperawatan, kita juga melakukan suatu asuhan di saat habis proses melakukan implementasi. Sehingga tidak ada suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan ketika sudah akreditasi ada CPPT, kemudian perawat tidak membuat nursing note. Untuk melakukan asuhan terintegrasi, maka harus ada jembatan yang mengedepankan bukti bagaimana asuhan yang dilakukan oleh seluruh PPA itu bisa diketahui oleh PPA yang lain. Dan tujuannya adalah kepada PCC, Patient Centered Care. Nah, gambarannya seperti ini ya, bahwa keperawatan itu utuh dan untuk asesmen ulang itu masuk pada evaluasi. Dari satu poin evaluasi itu ada yang diintegrasikan untuk bisa diketahui oleh seluruh PPA yang lain sehingga ada suatu koneksi yang arahnya saling berintegrasi, saling berkolaborasi yang tujuannya adalah pada PCC, Patient Center Care. Itu seperti itu. Dan konsep asuhan keperawatan dari mulai pengkajian yang holistik, penetapan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan, kemudian dari rencana tindakan ini diimplementasikan. Kita kenal ada di implementasi ada sesuatu tindakan yang berupa monitoring, kemudian juga terapeutik, edukasi, dan satu lagi adalah kolaborasi. Setelah dilakukan ini, tentunya ada suatu proses asesmen ulang berupa evaluasi. Ada evaluasi yang progres langsung dicatat di nursing note, misalnya beberapa tindakan-tindakan terkait bantuan kebutuhan dasar, kemudian bantuan-bantuan yang lainnya yang secara langsung itu dievaluasi, itu dicatat di nursing note. Tetapi sebagian yang perlu dikoordinasikan dan diintegrasikan, dimasukkan ke dalam CPPT. Konsep CPPT
sebenarnya arahnya kepada integrasi. Jadi harus ada suatu integrasi yang arahnya pada pasien and family center. Kayak di mana seluruh PPA ini bekerja sama, berkolaborasi untuk tujuan memenuhi kebutuhan dari patient. Ini ya konsepnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi akreditasi yang saat ini standarnya sudah ada yang terbaru ya, 1596 tahun 2024, posisinya hanya ada di sini, di PAP 1.2, yaitu ada suatu rencana asuhan dari PPA, dan karena ini harus dilakukan suatu proses evaluasi asesmen ulang, nah maka di sini bentuknya adalah melalui CPPT. Untuk keperawatan, CPPT adalah minimal 1 kali per SIM. Artinya ketika perkembangannya cepat ya, misalnya jam 8.30 kita pos handover timbang terima, di mana saat timbang terima dinas sebelumnya sudah melakukan catatan perkembangan pasien dan diserah terimakan, tetapi ada perkembangan, maka yang dinas pagi jam 8.30 itu sudah menuliskan asesmen ulangnya, catatan perkembangan pasien terintegrasi itu ditulis di CPPT-nya. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan. Jadi artinya tidak ada istilah bahwa oh ya CPPT itu hanya dikerjakan atau ditulis menjelang pergantian SIM. Jadi bisa lebih dari 1 kali per SIM. Nah, kalau misalnya perkembangannya tidak ini ya, tidak terlalu cepat, maka kita bisa mengevaluasinya pada setiap perkembangan SIM-nya. Apa itu catatan perkembangan pasien terintegrasi? Kalau kita lihat, apakah CPPT itu sama dengan REN? Jadi kalau rencana keperawatan itu adalah rencana keperawatan secara utuh dari saat pasien masuk, dilakukan assessment, kemudian ada masalah, situlah dilakukan suatu rencana keperawatan. Dan di dalam rencana keperawatan ditetapkan target. Target ini diintegrasikan karena kita tahu misalnya kita sudah punya ACP pada pasien DHF 4 hari, maka target di awal Renpra ini yang untuk asuhan yang memang sudah ada ICP-nya kita targetkan maksimal 4 hari itu tercapainya apa untuk asuhan keperawatannya. Tapi bukan berarti semuanya 4 hari ya. Contoh kaitannya dengan edukasi mungkin berapa kali pertemuan. Nah, seperti itu. Nah, kalau CPPT sendiri dilakukannya ketika sudah punya Renpra secara utuh di awal, itu nanti di breakdown per SIP atau per hari gitu. Per hari dalam arti 1 hari ini kita targetnya apa hari pertama, hari kedua targetnya apa. Di hari pertama ada 3 SIP. Apakah di SIP pertama itu tercapai, kemudian apa order untuk SIP malam, SIP sore maupun SIP malam. Nah, besoknya lagi target yang di ICP misalnya kalau 4 hari, hari pertama itu sudah tercapai, hari kedua apa? Nah, itu seperti itu. Itu perbedaannya dengan oh kayaknya duplikasi ya, ataukah Renpra itu dimasukkan perencanaannya sama di setiap CPPT. Itu sebenarnya tidak, karena CPPT lebih ke arah perkembangan pasien. Jadi bisa dilihat dari persip, kemudian digabungkan, maksudnya dianalisis dalam tiap hari, kemudian hari berikutnya. Itulah merupakan perencanaan Renpra yang secara utuh. Itu seperti itu. CPPT adalah perkembangan
per shift dan per hari. Nah, itu akan kelihatan harusnya seperti itu. Kemudian, apakah CPPT sama dengan nursing home? CPPT sendiri adalah bagian nursing note, tetapi bukan berarti CPPT ini menggantikan nursing note. Karena banyak sekali asuhan keperawatan yang harus didokumentasikan sebagai bukti legal aspek, accountability, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Tetapi tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam nursing note. Nanti nursing note-nya itu penuh dengan keperawatan. Ciri dari CPPT adalah catatan pasien, perkembangan pasien terintegrasi. Hal-hal mana yang mau diintegrasikan, itulah yang dimasukkan ke dalam CPPT. Jadi yang lain-lain yang memang lebih ke arah focusing kepada keperawatan bisa dimasukkan ke dalam nursing note. Nah, apakah nanti akan duplikasi? Nah, ini kemampuan kita lagi, kompetensi kita lagi di dalam memilah, dan kalau misalnya sudah ada suatu proses IMR-nya, kita bisa menarik bagian yang perlu diintegrasikan. Nah, ini isunya. Masih banyak yang seperti ini ya. Misalnya ada istilah OS, datang dan apa namanya, pada pukul sekian. Kemudian pro multiple apa namanya ini untuk tumor. Padahal kalau pro multiple untuk tumor ini sebenarnya bukan data ini ya, ini data harusnya ada di asesmen awal. Kemudian S-nya itu nyeri gitu. Mengeluh nyeri atau apa ini? Kemarin kita sudah belajar nih tentang bagaimana PROM menggali, mengeksplor Bayesian ini ya, outcome ya, reported outcome. Jadi apa yang dirasakan oleh pasien dari simptom tubuhnya. Tapi kalau kita tidak melakukan suatu proses assessment dengan baik, exploring dari unsur yang dirasakan oleh pasien, pengalamannya pasien, masa S-nya ini nanti jadi hanya minimalis. Nah, itu seperti itu. Kemudian O-nya nih, keadaan umum sedang, bla bla bla. Nah, ini menjadi bagian yang sangat-sangat concern kita untuk apa ya, memberikan supervisi, mengarahkan agar ini agak sulit nih, infusnya, kemudian tensinya, dan apakah cukup untuk menetapkan nyeri akut, dan di sini hanya satu. Gitu. Jadi inilah yang sebenarnya teman-teman profesi yang lain juga bertanya, ini kok begini ya? Yang dari teman-teman keperawatan ini diagnosisnya nyeri akut. Nah, ini nanti kita lihat diagnosis medisnya apa gitu. Apakah inland seperti itu. Nah, kemudian di P ini adalah apa ya? Ini saya karena pakai tulisan itu sulit terbaca, sehingga sebenarnya dengan electronic medical record nanti bisa terbaca dengan baik. Ketika ada nyeri, instruksinya apa? Kalau kita lihat ini ada RL, ada safety, ini obat. Apakah perlu ini? Bukannya kalau misalnya kaitannya dengan yang diintegrasikan, nanti kita bisa menyampaikan di objektif sudah dilakukan terapi misalnya distraksi dan relaksasi, kemudian hasilnya seperti apa, instruksinya untuk dinas sore apa, dinas malam apa, untuk PPA yang lain apa, itu juga diperbolehkan. Hati-hati dalam menulis obat, mengulang nulis obat, karena itu nanti kemungkinan justru akan terjadi suatu kesalahan. Nah, ini juga sama ya. Banyak sekali yang minimalis ketika menuliskan SOAP. Dan ini menjadi pertanyaan juga nih. Ini gimana ya? Apakah benar dengan tulisan yang minimalis ini, apakah sudah menggambarkan suatu proses yang akan diintegrasikan?
Gitu. Jadi jangan sampai hanya menggugurkan, oh ya, swab perawatannya sudah ada. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh perawat sebenarnya bisa dimasukkan di dalam CPPT ini, tetapi harus ngait dengan kondisi pasien. Subjektifnya, A-nya, objektifnya, kemudian A-nya, analisisnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di objektif ya, kemudian dianalisis, kemudian rencana atau planning untuk satu hari yang dibagi menjadi shift 1, shift 2, dan shift 3. Ada juga yang sangat idealis, misalnya menggunakan untuk instruksinya OTEK. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, tetapi kadang-kadang jadinya sangat apa ya complicated seperti ini ya ketika ketika perkuliahan. Sebenarnya kita bisa masuk pada pola pikir, jadi harus ada apa yang harus diobservasi. Misalnya kalau nyerinya tinggi maka tiap 3 jam lakukan observasi nyeri. Kemudian untuk edukasinya misalnya lakukan misalnya terapi musik. Kemudian untuk terapeutiknya membuat program penurunan atau manajemen nyeri. Nah, itu banyak yang bisa dilakukan. Tapi nggak juga perlu ditulis OTEK. Tapi kalau ada yang menulis ya tidak apa. Kemudian kolaborasinya apa? Itu seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin menjadi perenungan untuk benar-benar menjadi konsentrasi yang harus dilakukan oleh kepala ruangan untuk melakukan supervisi. Contoh nih ya, ini adalah pasien terkait nyeri, tetapi nyerinya ini kebetulan pasien dengan stroke. Ini saya hidden pasiennya, tetapi kita lihat datanya. Nyeri pada kaki kiri, pusing, demam. Ini sebenarnya pasien menyampaikan nyeri pada kaki kiri, pusing, dan demam. Kalau pasien dengan stroke, kita bisa mengeksplor bagaimana tentang yang dirasakan, lemasnya seperti apa, mungkin tanda-tanda paralise, bagaimana ketika makan, apakah sering tersedak, apakah pusingnya seperti apa. Nah, itu bisa dieksplor. Nah, kemudian untuk pasien stroke juga harusnya tidak hanya sekedar GCS, tetapi juga bagaimana misalnya refleks ini ya, refleks misalnya ketika pemeriksaan dengan hammer, kemudian bagaimana dari wajahnya itu seperti apa. Jadi lebih komprehensif seperti itu. Kemudian juga kekuatan otot dan sebagainya. Sehingga ada link understanding knowledge, berpikir kritis yang kita pelajari itu benar-benar dilaksanakan di asesmennya gitu. Dan itulah yang dituliskan di sini. Kemudian di O kita juga bisa menuliskan apa yang sudah dikerjakan, baru dianalisis. Nah, kalau pasien dengan stroke apakah memang nyeri ataukah gangguan ini ya peningkatan kapasitas intrakranial dan sebagainya. Nah, ini yang juga harus dibuatkan SAK sehingga kita dan PAK sehingga kita itu mempunyai pakem. Ini yang tadi mungkin sudah dilatih oleh Nesiksa gitu. Hipertermi mungkin iya, tapi kalau misalnya kalau nyeri dalam konteks ini nyeri pusing itu kemungkinan karena peningkatan TIK. Sehingga akhirnya nanti ketika pasien stroke ya harus planningnya mengarah ke sana. Bukan hanya skala nyeri, tetapi bagaimana mengajarkan agar tidak terjadi peningkatan TIK. Nah, ini banyak hal gitu. Jadi kasusnya sama-sama nyeri, tapi nyerinya ini bukan karena nyeri. Misalnya ada trauma dan sebagainya, tetapi lebih ke arah proses kapasitas intrakranial. Nah, ini yang sangat-sangat menjadi hal
bahwa kesinambungan dari mulai assessment, penetapan diagnosis, intervensi, implementasi, dan CPPT itu harus nyambung gitu. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini, ya tiap ada pos conference kepala ruangan itu paling tidak melakukan supervisi, kemudian membahas, bisa saja yang membahas tidak oleh kepala ruangan ditugaskan kepada primary nurse untuk membuat refleksi kasus. Nah, ini contoh yang lain lagi nih. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Nah, ini kalau di dalam pelaksanaan audit kita nggak menerima intervensi, lanjutkan intervensi 1 sampai 5. Yang mana ini kita nggak tahu gitu. Jadi harus spesifik. Jadi kalau misalnya lanjutkan intervensi 1 sampai 5, kalau pakai komputer itu kita bisa tarik. Itu seperti itu kalau sistemnya sudah baik. Jadi apa itu CPPT? Jadi CPPT itu adalah suatu catatan progress note dari pasien yang terintegrasi. Di mana ini dicatat dan ada interaksi untuk health profesional, baik itu misalnya nurse, physician, farmasis, dietitian, dan fisioterapis. Jadi ketika kita itu hanya arahnya kepada keperawatan saja, misalnya ini seperti ini ya, nah itu ya belum menunjukkan adanya integrasi. Jadi pada dasarnya kita juga bisa melakukan rekomendasi pada gizi, melakukan request pada dokter untuk misalnya melakukan pemeriksaan radioterapi dan sebagainya. Enggak sebaliknya, ini selalu saja dokternya yang selalu meminta perawatnya menyiapkan radioterapi. Tetapi kita bisa request tuh dokter dengan kondisi pasiennya misalnya batuk-batuk, tidak bisa mengeluarkan sputum, pemeriksaan auskultasinya ada wheezing dan ada ronki, maka kita minta dokter besok membuatkan order untuk ronsen. Tentunya kita juga tahu ini kaitannya ini ya di ICP itu bagaimana formulasinya, apakah tidak boleh juga kita merequest kalau misalnya tidak ada di pola ini ya ICP-nya. Ini lebih ke arah kendali mutu dan kendali biaya. Nah, contohnya seperti ini, ada suatu kasus pasien dengan 67 tahun, kondisi sedang, kemudian mual, pusing, dan seterusnya. Ini data dasar, pasien baru datang, maka bagaimana ini? Apakah kita akan langsung ke CPPT? Nah, kalau pada pasien yang baru datang, maka dilakukan pengkajian keperawatan. Kita sebenarnya sudah tidak ini ya, dalam tanda kutip memang tidak bergantung pada diagnosis medis, tetapi bagaimana apa yang dirasakan. Tetapi kita pun harus tahu bahwa pasien datang itu dengan ada suatu disease gitu. Mau tidak mau kita juga sudah belajar tentang patofisiologi, belajar tentang disease, belajar dengan fisiologis, psikologis. Maka ketika ada disease, maka respon terhadap patologis, disease-nya, psikologis, bahkan budaya itu menjadi bagian dari keperawatan. Oleh sebab itu kita juga jangan ada antipati ketika kita mempunyai pasien, kita lihat diagnosis medisnya apa sehingga klop gitu. Bukan berarti kita tidak bisa mandiri. Dengan demikian nanti masalahnya dan diagnosis keperawatannya itu bisa sesuai yang ada di pasien. Kemudian kita tetapkan tujuan, kemudian kita tetapkan intervensi